Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7 bab 2, yaitu tentang berkelana di dunia imajinasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Kenapa disebut puisi terikat? Hal ini karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Ada beberapa jenis puisi rakyat, yaitu pantun, gurindam, dan mantra. Nah, kita akan pelajari ya ciri-ciri dari setiap puisi rakyat tersebut. Ciri-ciri dari pantun adalah satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap barisnya terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima akhirnya berpola AB-AB. Kemudian ciri-ciri dari gurindam yaitu setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Setiap larik terdiri atas 8-14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, yang umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Kemudian rima akhirnya berpola AA. Yang terakhir ciri-ciri mantra, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu, mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Mementingkan keindahan permainan bunyi. Tujuan dari puisi rakyat yaitu menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Di buku paket itu ada contoh tembang Kinanti yang merupakan puisi rakyat tradisional Jawa. Nah, menurut admin sih ada hal-hal yang penting yang harus diingat dari tembang Kinanti ini, yaitu jumlah kalimat dalam bait itu disebut gatra, jumlah suku kata disebut guru wilangan, dan bunyi akhir pada setiap baris disebut guru lagu. Untuk membuat sebuah puisi rakyat ada beberapa langkah, yaitu menentukan tema, menentukan pertanyaan pernyataan yang sesuai dengan tema, dan menentukan larik isi. Selanjutnya kita akan masuk ke teks fantasi. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif. Cerita fantasi yang menghayalkan kejadian pada masa depan disebut dengan cerita futuristik. Nah, teks fantasi itu masuk ke dalam kategori teks naratif. Teks naratif sendiri adalah cerita imajinatif yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. Unsur-unsur dalam teks naratif adalah tema, alur, tokoh dan watak tokoh, serta amanat. Dalam teks naratif, kita bisa menemukan yang namanya majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Biasanya, majas sarkasme ini untuk menggambarkan perilaku tokoh jahat dalam cerita. Masih ingat nggak tentang tokoh jahat dan tokoh baik? Nah, tokoh dalam cerita naratif itu bisa dibagi dua. Ada tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh utama dalam cerita fiksi, biasanya yang baiknya. Dan antagonis yaitu tokoh lawan atau tokoh dalam cerita fiksi yang menentang tokoh utama, biasanya tokoh jahatnya. Selain majas sarkasme, ada juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam teks fantasi. Kalimat langsung adalah kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Nah, ciri-ciri kalimat langsung itu menggunakan tanda petik buka pada bagian awal kalimat dan tanda petik tutup pada akhir kalimat. Sedangkan kalimat tak langsung adalah kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang.
Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.